وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطر رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ini ingin agar hidup kita ini mudah, dan Allah memudahkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu cara untuk kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan cara sujud syukur. Ini pada pembahasan kita kali ini, Pak, di halaman 22. Yang pegang buku maksudnya ya. Sujud tilawah. Oh, sujud tilawah dulu ya. Oh iya. Dengan lompatan aja ya. Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini Bapak Ibu adalah sujud yang ketika kita mendengar atau membaca ayat tilawah, ayat sajadah, maka disunahkan sujud. Nah, cuma gini, kadang-kadang kita ini mungkin karena malas, jadinya sehingga nggak sujud, ataupun juga nggak tahu caranya, akhirnya main sujud aja. Jadi pentingnya amal itu perlu ilmu ya begini gitu ya. Jadi sujud tilawah ini kata Nabi SAW, kalau seorang hamba itu sujud, maka setan itu berteriak. Setan itu menjerit, sujud tilawah maksudnya. Maka setan itu menjerit atau berteriak. Kata setan, ya waili, celaka bagi aku. Umira ibnu Adam an yasjuda fasajad, wa umirtu an asjuda falam asjud. Celaka aku, kata setan. Anak cucu Adam disuruh sujud di dalam ayat, disuruh sujud, dia mau sujud. Tapi aku tidak mau sujud ketika diperintahkan untuk sujud. Jadi kita sujud tilawah itu membuat setan gerak, membuat setan tuh kesel. Ini sujud tilawah ini bikin musuh kita tuh makin gerak. Nah, ini sujud tilawah itu sampai Nabi bilang kalau kamu nggak mau sujud, mendingan gak usah baca ya ayat itu. Bukan begini Pak, bukan berarti ayat yang dilompat, enggak. Ini hanya kalimat, kata ulama itu hanya kalimat Nabi agar orang tuh kalau lewat ayat sajadah itu sujud. Misalnya nanti ketika yang paling sering itu ya di Al-Alaq, wasjud wa qatarib kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Nah, ini sunahnya sujud tilawah mestinya kan ketika kita baca itu, ataupun juga sajadah innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Nah, itu sunnah untuk kita sujud tilawah. Tujuannya adalah untuk mengamalkan interaksi langsung dengan ayat. Nah, ini satu pembahasan ya. Jadi kita ini kalau di depan ayat Quran, kalau ngerti, sekali lagi ya, ini catatannya kalau ngerti ya, di depan ayat Quran atau di depan di bacaan Quran itu sebenarnya Pak lagi diajak ngobrol sama Allah. Ini pahami dulu ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajak kita bicara dengan melalui Al-Quran. Maka baginda Nabi itu kalau membaca Al-Quran memang berinteraksi dengan Allah. Nah, kita sekarang ini belajar untuk paham. Selain mempelajari lafaznya, makhrajnya, tajwidnya, disinilah nih kajian-kajian seperti ini kita belajar Al-Quran. Gitu ya, mempelajari isi kandungan Al-Quran sehingga kita bisa berinteraksi. Ada respon. Misalnya ibu cerita sama bapak, ayah tadi siang tuh gini. Cerita dia tentang anak, cerita dia tentang tetangga, cerita dia tentang kawan-kawannya. Tapi bapaknya malah tidur morok. Bapaknya malah nggak dengerin. Ini tersungging pasti ibu-ibu cerita.
Nah, kurang lebih ketika kita diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, terus kita tuh gak respon, maka ini agak kurang adab sama Allah. Maka di dalam di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW itu idza marra bi ayatin tasbihin sabbaha. Nabi kalau beliau melewati lagi baca Quran, melewati ayat-ayat yang ada perintah tasbih, maka beliau akan bertasbih. Misalnya kita lagi baca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini sunnahnya kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Jangan itu. Kalau lagi baca Sabbihisma rabbikal a'la lebih kalau biasanya disambung. Padahal sunnahnya itu kalau ada ayat perintah tasbih, itu tasbih itu artinya bertasbihlah dengan sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Terus kemudian kita mengamalkan langsung respon, namanya. Ada respon, ada interaksi itu saya bilang tadi, interaksi dengan Al-Quran. Sehingga ini pentingnya ilmu itu di sini. Sehingga kemudian ketika kita membaca surat Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Bacaannya subhana rabbiyal azim. Itu jadi menepati. Oh, saya enggak hafal, ya udah subhanallah aja nih, enggak apa-apa. Karena yang penting perintahnya adalah tasbih. Gitu ya, Pak ya. Jadi pokoknya nanti Bapak Ibu kalau misalnya menemukan sabih-sabih itu sunnah untuk bertasbih. Nah, ini makanya penting interaksi sama Quran itu penting ya. Kemudian idza jaa Rasulullah wal fathu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu itu sunnahnya subhana rabbiyal azim astaghfirullah innahu kana tawwaba. Atau enggak subhanallah astaghfirullah. Karena di situ ada perintah fasabbih bihamdi rabbik subhanak wa bihamdik atau subhana rabbi wa bihamdik subhanallah wa bihamdik, terserah. Yang penting pokoknya mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Disuruhnya adalah bertasbih wastaghfir dan istighfarlah. Nah, ketika itulah kita istighfar, astagfirullah, subhanallah bihamdik, astagfirullah. Gitu ya. Nah, ini kalau ketemu ayat-ayat yang ada perintah tasbih, maka akan bertasbih. Nabi itu begitu interaksinya. Terus kemudian wa idza marra bi ayati rahmatin sa'alaha. Kalau lewat ayat-ayat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya Allah. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala apa itu kata Allah? Innahu huwal ghafurur rahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang baik. Ini ada sebut rahmat itu. Maka minta doa Allahumma hamdi, ya Allah rahmati saya. Nah, ini sekali lagi kalau paham kan itu ceritanya ya. Ini kan kaidahnya itu kalau paham. Kalau enggak ya udahlah, pokoknya ada rahmat-rahmatnya gitu ya, ada kata rahmat-rahmatnya. Udahlah Allahumma hamdi, ya Allah rahmati saya. Enggak paham, enggak hafal juga dalam hati, ya Allah rahmati kasih saya. Ini contoh sederhana. Wa idza marra bi ayati adzabin ista'adza minhu. Kalau Nabi lewat ayat baca ayat tentang azab, maka Nabi minta perlindungan dari azab. Ini ada interaksinya nih, Pak. Misalnya kita baca Al-Qari'ah, terakhir itu apa? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Nah, itu kan cerita tentang neraka. Wa ma adraka ma hiya. Tahu enggak apa itu neraka? Hawiyah, darul hamiyah, api yang menyala-nyala. Maka kita doa Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi saya dari neraka. Ini namanya sunnah untuk membalas ucapan Allah. Cinta berbalas ini namanya ini ya. Jadi ketika Allah SWT cerita apa, kita connect.
Itu sunahnya. Begitu pula ketika Allah nanya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Jawabannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini jawabannya. Kalau nggak apa udah bala. Kalau nggak apa panjang-panjang nih Pak. Karena Allah lagi nanya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah nanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu paling adil di antara yang adil? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu paling adil di antara yang paling adil? Kita jawab, bala, benar. Allah itu paling adil. Itu maksudnya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Kami bisa menjadi saksi bahwa Allah itu paling adil di antara yang paling adil. Nah, ini namanya interaksi dengan Al-Qur'an. Ini pentingnya ngaji. Ini kalau nggak ngaji ya susah, kan ya. Pentingnya ini kajian-kajian seperti ini nih, untuk mengamalkan sunnah-sunnah tadi. Kalau di dalam surat Tabarak, in ara'aytum terakhir paling terakhir. In ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, ini kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Karena di situ Allah nanya, kalau seandainya asbaha ma'ukum ghawran, seandainya air semuanya kering, siapa yang bisa mendatangkan air memancar daripada bumi? Allah nanya itu. Maka kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Allah yang bisa memancarkan air. Itu ceritanya Pak. Kalau ngerti ini masalahnya ya. Nah, tetapi kita sedikit ini belajar. Makanya banyak kali ini bacaannya. Ya udahlah Pak, baca Bapak, kalau Bapak baca terjemahannya, terus kemudian di situ ada tuntutan seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak jawab aja pakai bahasa Indonesia Raya. Nggak apa-apa tuh Pak, nggak masalah. Dulu itu kaum jin itu ketika didakwahi, disampaikan ayat-ayat Quran, jin aja menjawab Pak. Karena jinnya jin Arab. Kalau jinnya jin Jawa nggak tahu juga saya ya, Arab bisa kerja apa enggak ya. Kan jin itu ketika disampaikan qul uhiya ilayya annahu istama'ana qawmun minal jinni faqalu qul uhiya ilayya annahu istama'ana qawmun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Ketika disampaikan kepada jin tentang ayat Quran, kata mereka inna sami'na qur'anan 'ajaba. Ini ajib, ini bagus sekali ini kata-kata ini. Jin itu nggak jawab gitu ya. Nah, terus ketika disampaikan surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan ulang-ulang itu. Nah, itu jin itu senantiasa menjawab. Kata jin itu manukadzibu bi ala'ika rabbana falakal hamdu. Jadi Allah tuh tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kau dustakan? Itu tukadziban itu dhamir antuma. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya kalian berdua. Itu kalian berdua itu maksudnya apa? Kalian berdua itu manusia dan jin. Jadi surat Ar-Rahman itu Pak, itu dibacakan kepada manusia dan jin. Makanya pakai dhamir berdua, pakai kata ganti dua orang. Kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kata ganti dua orang, tuh nggak ada. Kamu, kalian, selesai. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kamu satu orang, kamu dua orang, sama kamu tiga orang tuh ada. Anta, antum, antum. Nah, terus tukadziban itu maksudnya dua orang. Kenapa ada dua orang di sana? Itu semua dari ayat Ar-Rahman itu manusia dan jin. Nah, jadi ketika dibacakan ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, rabbikuma, Tuhan dan nikmat Tuhan yang mana yang kamu mau dustakan, yang kalian berdua mau dustakan? Jin itu jawab, ma min ala'ika rabbana nukadzib. Kami tidak pernah mendustakan nikmat-Mu wahai Allah. Falakal hamdu, segala puji bagimu. Ini sunnah setiap kali mendengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jawabannya begitu. Ma min ala'ika rabbana nukadzib falakal hamdu. Kami tidak pernah mendustakan nikmat-Mu ya Allah. Ini kalau ngerti. Tapi ya alhamdulillah, pokoknya nanti Bapak Ibu boleh ulang-ulang ini. IG-nya apa IG-nya? IG
Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah. Nah, itu IG-nya, mungkin nggak punya IG. Download lama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un bahasa. Coba berapa MB aja nggak mau di-download ini kan ya. Terus kemudian gini. Nah, sujud tilawah ini bahagian daripada interaksi dari Quran. Tadi setelah saya panjang lebar saya bicara tentang bagaimana kita ini ingin direspon. Kalau ngomong kita enak tuh direspon. Pak, kalau seandainya ada orang lagi ngelucu, ketawa aja. Jangan ketawa Pak, karena sakit hati Pak. Kalau seandainya ada orang yang ngelucu, terus kita nggak ketawa, itu sakit hati. Saya tuh kalau ngajar di kalangan tentara, ini mau lucu kayak apa dia? Diam aja, nggak ada senyum-senyumnya tuh juga kayaknya berat kali. Tapi kalau komandan yang bicara, padahal nggak lucu, ketawa juga mereka. Jadi ternyata lucu dan tidak lucu itu lihat di jabatan juga ternyata ya. Ya Allah, karena begitulah lebih kurang ya. Jadi respon maksudnya, kalau ada orang lagi curhat sedih, bapak jangan ketawa. Jelas itu ya. Ini namanya respon maksudnya ya. Nabi SAW itu orang itu respon sekali dalam syama'il itu di dalam Tirmizi seingat saya. Rasulullah itu kalau sahabat-sahabat lagi ngomongin dunia, sekali lagi nih Pak, sahabat-sahabat itu lagi ngomongin dunia, zakarad dunya ma'ana. Idza zakarna dunya zakaroha ma'ana. Nabi itu sahabat itu lagi ngomongin dunia, mungkin lagi ngomongin perdagangan, lagi ngomongin apa. Nabi ikut ngobrol tentang dunia bersama kami. Wa idza dhahikna, kalau kami ketawa-ketawa ini, Nabi itu juga ketawa bareng kami, tapi yang enggak gelak, gua terbahak-bahak. Nabi ketawa itu senyum aja sampai kelihatan giginya aja. Tapi enggak sampai terbahak-bahak. Cuma itu barang, ini namanya respon, ini ada. Orang lagi serius terus bapak ajakin bercanda, nggak bisa. Orang lagi bercanda bapak ajakin serius, nggak bisa. Jadi ini perlu adanya respon, inilah adab namanya, ya Pak ya. Nah, jadi kita pun akan enak ngobrol dan juga enak berbicara dengan orang yang respon. Nah, ini sunnah respon. Respon itu sunnah nanti ya. Merespon orang yang ngobrol itu sunnah Pak. Gitu ya. Coba kalau gibah ya jangan ditimpalin gibah Pak. Saya juga harus respon, ini sunnah gibah juga nih. Nambahin bumbu-bumbu lah sedikit ini kan. Dengan namimah jaga. Jadi itu yang haram itu kita nggak boleh respon. Nabi itu kalau perkara mubah ya ikut, tapi kalau perkara haram ya langsung marah semarah-marahnya. Yang kita bicarakan ini adalah respon itu sunnah. Oh gitu ya. Itu sunnah Pak. Kalau ke ibu, apalagi ibu-ibu, bapak cuma dengerin doang, nggak usah ditimpalin. Bapak nggak usah ditimpalin, maksudnya nggak usah dengerin. Iya aja. Wah, kemarin masa kayak gini-gini ibu-ibu tuh ya mau gini. Ini aja udah. Itu selesai masalahnya, selesai dengan didengar. Nggak semuanya harus kita ambil hati begitu maksudnya Pak ya. Cerita tentang tetangga, bapak itu khusus sama tetangga, nggak usah. Biarin aja. Dia didengar juga ada syukur. Dan kebanyakan ini ya, orang-orang besar itu gara-gara terlalu merespon, terlalu mengambil berat. Jatuh orang besar gara-gara terlalu mengambil berat dengan perkataan istri-istrinya. Ini terlalu maksudnya ya. Cukup didengar, direspon secukupnya, tapi tidak perlu diambil hati gitu ya. Terus sekarang sujud tilawah ini juga bahagian dari respon kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masuk ke pembahasan ya. Pengertian sujud tilawah, sujud yang disunahkan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, sengaja atau tidak sengaja. Bapak lagi lewat ini di masjid. Ternyata Bapak dengar orang lagi membaca surat Al-Alaq tadi. Lagi lewat tuh padahal pas gua sujud doa matahari itu. Bapak yang lagi lewat tadi sunnah untuk dia duduk ngadep kiblat kemudian sujud. Tapi kalau punya wudu, kalau nggak punya wudu, wudu dulu gitu ya. Tapi intinya adalah mendengar sengaja atau tidak sengaja, membaca sengaja atau tidak sengaja, maka sunnah sujud tilawah. Kemudian hukumnya, hukum asalnya sunnah lebih disunahkan kepada pembaca
Yang baca ini sunnah untuk sujud, lebih afdal, lebih ditekankan lagi kepada pembacanya. Syarat disunahkannya syarat sunnah, tidak semua bacaan ayat sajadah disunahkan sujud. Disunahkan sujud itu kalau terpenuhi syaratnya. Satu, bacaan ayat sajadah sesuai hukum syariat. Misalnya kalau bacaan ayat sajadahnya dibaca ketika junub atau haid, hukumnya apa baca Quran? Baca Quran hukumnya baca Quran ketika haid atau junub hukumnya apa? Haram. Maka ketika ada orang junub atau haid yang baca ayat sajadah, tidak disunahkan sujud karena dia bacanya. Yang kedua, ayat sajadahnya dibaca atau didengar secara sempurna, nggak remang-remang. Kalau remang-remang maka nggak sunnah sujud. Ataupun ketika mendengar nggak sampai sempurna satu ayat, cuma wasjud waqtaribnya doang. Padahal ayatnya kalala tutihu wasjud waqtarib, maka ini juga nggak sunnah disujudkan. Ketiga, bacaan ayat sajadah dalam keadaan sadar. Wah, ini ada orang ngigonya pakai surat Al-Alaq. Bapak bisa ya kan, ngigonya itu sampai surat Al-Alaq. Kalau sebahagian wali Allah, ada seorang habib di Yaman, Pak, di Tarim, itu saking terlalu hafal Quran dan juga sering mengulang-ulang Quran, itu kalau puasa gigit lidahnya nggak mau baca Quran. Kalau lagi puasa, jadi beliau tuh hari-hari itu ya sambil jalan sambil baca Quran. Karena hafiz Quran yang pertama, yang kedua ahli Quran, nggak berhenti baca Quran. Jadi kalau mau ke WC lidahnya digigit. Kemudian kalau lagi mau puasa, nggak lidahnya digigit, ditahan, nggak baca Quran. Kalau ditanya Habib, kenapa kok nggak baca Quran ketika puasa? Saya kalau baca Quran itu sampai keluar lidah liurnya jadi manis, takut batal puasanya. Ya ini kan kemuliaan kepada orang yang ahli Quran gitu ya. Di guru saya Ustaz Badriah itu pernah cerita, waktu di Jogja itu ada yang kayak gini juga, kiai hari-hari Quran. Waktu ketika meninggal jenazah itu tulisan Quran. Ada Qurannya. Nah itu karomah ala kulli hal gitu ya. Bahwa percaya nggak juga nggak masalah, nggak dosa juga, nggak kafir juga kalau nggak percaya nggak jadi masalah. Cuma ini kadang ada yang seperti itu. Ada yang orang ngigo baca Quran itu biasa itu. Kalau orang yang hafal Quran ngigo baca Quran itu biasa. Gitu Pak ya. Kita utang, cicilan 2 lunas kalau kita gitu. Karena hari-hari yang diingatkan itu. Akhirnya masuk dalam alam bawah sadar. Gitu sendiri kan mimpi itu. Akhirnya apa yang pindah-pindah dan kolektor kan. Karena itu pikiran dia sebelum tidur. Nah, orang yang biasa baca Quran itu sampai ngigo baca Quran. Kalaulah dia ngigo baca Quran, maka bapak mendengar ayat sajadah darinya, dari orang yang tidur ini, tidak sunnah sujud tilawah karena dalam keadaan sadar. Ayat sajadah dibaca oleh seorang pembaca. Maksudnya nggak boleh burung. Bukan, kalau burung, misalnya burung beok, burung kakak tua, kita ajarin Al-Quran. Akhirnya dia baca Allah tuti buas judoa ketarik. Bapak dengarnya dari burungnya bapak. Iya, misalnya burungnya bapak ngajarin kan burungnya bapak kan. Terus bapak dia baca ayat sajadah. Sunnah nggak sujud? Enggak, karena bukan orang, karena seorang pembaca. Begitu pula kalau kita dengar dari audio ataupun YouTube ataupun kaset, itu tidak disunahkan sujud karena bukan dari seorang pembaca, bukan dari orang yang membaca. Jelas ya Pak ya? Kemudian bacaan ayat sajadah bukan pada sholat jenazah. Nah ini kacau ini. Sholat jenazah nggak disunahkan baca surah. Ternyata ketika sholat jenazah wasjud wa qatarib. Ayo gimana ini? Sujud apa enggak? Enggak, karena nggak ada sujudnya. Masanya mau sujud ke jenazah kan nggak mungkin ya. Kemudian jarak waktu antara bacaan dan sujud tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh antara baca dan sujud. Jadi setelah dengar atau setelah baca ini langsung sujud. Kalau udah kelamaan, jadi setelah dengar itu udah kelamaan, baru dia sujud. Ini udah nggak disunahkan lagi. Kalau udah paham ya. Kemudian pembaca ayat sajadah bukan
bukan makmum. Imamnya nggak baca, makmumnya yang baca. Imamnya nggak baca, makmumnya yang baca. Wasjud wa qtarib. Apakah imam ikut sujud gara-gara baca makmum? Enggak. Jadi kalau yang baca makmum, dianya nggak sujud tilawah, imamnya juga nggak sujud tilawah. Untuk sujud dalam sholat, perhatikan ini Pak penting. Tidak boleh diniatkan hanya untuk sujud tilawah saat membaca ayat sajadah. Begini Pak. Asalnya sujud tilawah itu ada nggak dalam gerakan sholat? Asalnya nggak ada ya. Jadi kalau kita sujud tilawah sebenarnya menambah salah satu rukun. Menambah rukun hukumnya batal. Pahami dulu, kaidahnya begitu ya. Nambah rukun sengaja batal. Maka kalau misalnya kita lagi baca surat Al-Alaq, biar gampang aja ya. Bapak baca pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bla 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 sampai mau habis. Sebelum habis Bapak saya pengen sujud tilawahnya dalam sholat. Akhirnya ketika Bapak sholat sunnah maksudnya, Allahu Akbar, baca Fatihah, terus langsung kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Gitu ya, sengaja baca ayat sajadahnya di dalam sholat agar sujud tilawah di dalam sholat. Paham nggak Pak? Menganggap seolah-olah sujud tilawah dalam sholat pahalanya lebih gede. Gitu Pak. Malah batal sholatnya kalau sengaja kayak gini, karena sengaja nambah rukun. Tapi kalau memang Bapak ketika sholat pengen baca surat Al-Alaq, dan karena Al-Alaq itu ada ayat sajadahnya, maka sunnah sujud tilawah tetap. Gitu ya Pak ya. Cuma imam kalau mau sujud tilawah, ini tolong ngasih aba-aba dulu kepada makmum ya. Insya Allah pada rakaat pertama nanti kita akan baca surat Al-Alaq, dan di akhir surat Al-Alaq kita akan sujud tilawah. Jadi bapak-bapak jangan ruku ya, gitu maksudnya. Allah pas ruku dia lihat samping-sampingnya sujud, akhirnya dia langsung sujud, batal sholatnya. Mestinya dia bangun dulu, berdiri, baru dia sujud. Gak boleh dia ruku Allah sekalian blosor gitu sekalian, karena dia nutupin malu. Tadinya mau ruku, karena melihat samping-sampingnya sujud, akhirnya dia langsung sujud. Ini batal sholatnya, karena dia ketika turunnya untuk ruku, bukan turun untuk sujud. Jadi dia harus berdiri dulu, baru dia sujud. Nah ini penting ya. Dan hukum sujud tilawah itu bisa jadi wajib. Kemarin kita sudah bahas ini. Kalau imamnya melakukan sujud tilawah, gitu ya. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Tapi dengan catatan, makmumnya mengetahui sujud itu sebelum imam mengangkat kepala dari sujud. Jadi contoh begini ya Pak. Ada nih kan, pakai berdiri ya. Allahu Akbar. Ini kan, ternyata imamnya, apalagi yang paling belakang, apalagi ibu-ibu, nggak tahu kalau imamnya ternyata sujud tilawah. Pas Bapak udah begini, Allah, kok Allah? Bukan sami Allah liman hamidah. Berarti dia sujud. Imamnya berarti sujud, bukan ruku. Makmumnya ruku kan? Tapi taunya imam sujud tilawah setelah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok bukan sami Allah liman hamidah? Salah kali ini imamnya ini. Subhanallah. Paham ya? Ibu bapak nggak usah subhanallah. Karena memang kita yang salah, imamnya sujud tilawah, kita ya ruku. Nah maka yang kita lakukan adalah berdiri. Ulang lagi dari berdiri, karena dia akan imam kan berdiri, kita juga berdiri lagi. Allahu Akbar, imamnya ruku, baru kita ruku lagi. Jelas ya Bapak ya? Nah, apakah kita disunahkan sujud tilawah? Enggak. Karena saat ketika kita tahu imamnya sujud tilawah itu setelah imam mengangkat kepalanya dari sujud. Kita tahunya imam sujud setelah imam mengangkat kepala dari sujud. Baru kita, ternyata imamnya sujud tilawah. Begitu maksudnya. Maka tidak disunnahkan, tidak diwajibkan untuk kita sujud tilawah. Begitu pula kalau imamnya bersimpangan. Imamnya bangun, makmumnya turun. Ini nggak boleh dilanjutkan.
Jadi kalau imamnya udah keburu naik, makmumnya baru turun, begini jadinya nih, maka makmum harus berdiri, nggak boleh lanjut sujud tilawah. Kan tadi kan ketika makmumnya rukuk, ternyata imam sujud tilawah, nggak boleh langsung sujud ya, balik dulu berdiri. Ketika dia berdiri kan dia baru turun. Nah dia turun, imamnya naik, nggak boleh turun, harus berdiri lagi. Gitu ya Pak ya, Bu ya. Dia penting gini, karena saking malunya, akhirnya dia pengen sujud tilawah tetap lanjutin, nggak boleh, batal sholatnya. Gitu, ini penting ini kan. Terus kemudian rukun sujud tilawah itu kalau di dalam sholat hanya sujud saja satu kali. Kalau dalam sholat wasjud waqtarib, Allah sujud, Allahu Akbar, Allah, nggak pakai duduk dulu gini, nggak begini. Nah ini nggak disunahkan ya, duduk dulu nggak ada. Kalau sujud tilawah nggak begitu. Sujud tilawah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak pakai sujud. Nggak pakai duduk, ya sujud satu kali doang. Tapi kalau di luar sholat, sujud tilawah itu ada caranya. Satu, niat dalam hati, saya niat sujud tilawah. Niatnya ketika takbiratul ihram, Allah. Boleh sujud tilawah dilakukan dalam keadaan duduk. Jadi Bapak Ibu kalau baca misalnya baca surat As-Sajdah, gitu ya, Alif Lam Mim Tanzil, baca juz 21, ketika baca, terus kemudian sampai innama yu'minu bi ayat yang disunahkan sujud, maka Bapak Ibu langsung aja ngadep kiblat. Ngadep kiblat, duduk aja dalam keadaan duduk. Allah, dalam hati saya niat sujud tilawah. Nawaitu sujud dan tilawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud satu kali. Setelah sujud satu kali boleh baca boleh enggak. Sunnahnya baca tasbihnya, nanti ini bacaannya. Tapi kalau nggak hafal subhana rabbiyal a'la nggak masalah. Gitu ya. Setelah sujud satu kali, bangun, duduk, langsung salam, nggak pakai tasyahud. Jadi rukunnya itu niat, takbir, sujud, tumanina, duduk, salam, tertib. Itu urutannya, kewajibannya. Adapun sunnahnya pertama, takbir ketika bergerak turun ke sujud. Allah, ini sunnah, takbirnya sunnah. Kemudian ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar, ini juga sunnah, tapi nggak wajib. Kemudian baca zikir dan doa ketika sujud, ini bacaannya sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa? Bisa? Gimana sih pernah bilang aja? Susah-susah nih kan? Kalau nggak hafal juga ada sajadah subhanallah juga boleh. Jadi kita nggak terpaku, ini bacaan yang disunnahkan. Kemudian baca Allahumma tuqli biha indaka ajra wa ja'alni indaka zuhra wa dhar'ani biha wisra wa taqabbal minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Ini bacaan sunnah sujud tilawah. Ada pertanyaan ke Bapak Ibu sampai sini? Ya. Kalau lagi baca Quran, kita baca sajadah yang ada gambar masjidnya tuh ya, yang gambar kubah. Maka Bapak langsung persiapan, misalnya nih contoh saya kasih contoh ya. Jadi misalnya ini lagi baca, Bapak di depan ada meja, nggak bisa sujud langsung kan? Ya imam mejanya dipindahin, ini ngadepnya ke kiblat. Itu Bapak angkat tangan, Allah, dalam hati saya niat sujud tilawah. Saya niat Allahu Akbar, saya niat sujud tilawah. Itu juga. Terus langsung sujud, Pak. Allah, duduk aja dulu, dalam keadaan duduk nggak masalah ya. Allahu Akbar, sujud sekali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sajada wajhiyya lillazi khalaqa wa seterusnya. Allahu Akbar. Duduknya sunnahnya sih tawarruk begini, duduk tahiyat akhir. Tapi kalau seandainya Bapak nggak duduk tawarruk, duduknya misalnya ikhtiras gini pun boleh. Bersila pun boleh. Nggak ada tasyahud, langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu aja caranya. Jadi gampang sebenarnya. Nggak baca pun dalam sujud nggak masalah, yang penting sujudnya. Jelas ya Pak? Ada lagi Bu Pak? Ya Pak Dewi. Soal simpangan itu pada saat di sana bukan dari sujud tilawah. Kalau misalnya imam ya lagi sujud kemudian udah naik kita ikut sujud nggak tahu berarti. Kalau dilanjut. Kalau kita sujud juga. Iya, kalau kita sujud juga. Kalau kita sebagai masbuk misalnya imam saat sujud kita sebagai
kita ikut langsung sujud, ternyata pada saat kita keseimbangan tersebut imam udah naik kita sujud, itu bakal benar tuh. Ini maksud di luar sujud tilawah ya? Di luar sujud. Oke. Jadi ada lagi Pak? Udah itu. Nah, jadi tadi Pak, ketika sujud tilawah kita kan tidak boleh tidak mendapati imam. Jadi kalau kita tahunya ternyata imam itu sujud tilawah sudah bangun, sudah mengangkat kepala daripada tempat sujud, maaf ya Pak ya, iklan komik. Jadi ketika bangkit daripada imam bangkit, kita baru mau turun lagi sujud tilawah. Kalau kita lanjutkan sujud tilawah maka batal. Tapi bagaimana dengan makmum, masbuk? Ketika kita imam lagi sujud nih, memang nggak dapat rakaat memang. Kalau dapat rakaat itu di ruku, rakaat itu dapatnya di ruku ya. Tapi ketika kita imamnya dapat di dalam keadaan sujud, kita mau ngejar sujud. Semestinya, ini semestinya dulu. Semestinya kalau imam sudah bangkit Allah dari sujud nih, bapak mengikuti gerakan imam. Oh, masbuk nih masbuk, imam lagi sujud, Allahu Akbar, Allah. Kita mau sujud nih, ternyata imam Allahu Akbar, kita duduk. Karena imam duduk di antara dua sujud. Kita duduk. Kalau imamnya lagi berdiri, kita jangan lanjut berdiri Pak, jangan dilanjut, begitu ya. Tapi kalau kita tetap kita lanjut sujud, maka ini tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat karena hitungannya kalau sholat itu sujudnya bukan sujud tambahan, tapi sujud sholat. Beda dengan sujud tilawah. Sujud tilawah sujud itu sujud tambahan, makanya bisa membatalkan ketika ketinggalan dari imam. Tapi kalau kita lanjut sujud pun itu seolah-olah ketinggalan dari imam satu rukun, jadi gak batal. Bedanya di sana bedanya. Ya, lagi Pak tadi? Ya, setafri. Boleh di luar kajian ini boleh ya, boleh jadi. Jadi kalau misalnya nih kita masbuk nih, Masbuk. ya terus kita sudah punya wudu, kemudian imamnya sujud tilawah. Kita tahu itu sujud tilawah. Kita belum kalau kita istilahnya kan kita disunahkan kalau mendengar masih sujud. Kalau kita nanti misalnya nunggu terus nggak keluar, apakah kita boleh langsung sujud di tempat dulu baru nanti baru? Ya. Jadi gini Bapak, ketika kita mendengar ayat sajadah secara sempurna, gitu ya, baik mendengarnya dari makmum atau dari orang dari imam atau dari orang yang lagi baca Quran, maka disunahkan untuk kita sujud walaupun sujud pribadi. Kalau kita ikut dengan imam, ini kita nggak keburu nih, gitu kan? Dan kalau imam kita harus takbiratul ihram. Kalau imamnya keburu bangkit, kita nggak bisa kena. Maka boleh nggak kita sujud aja dulu? Boleh. Kita sujud dulu saja, sujud pribadi, belum takbir, belum sholat. Ini takbirnya takbir sujud. Allahu Akbar, saya dia sujud tilawah, kemudian Allahu Akbar sujud. Selesai dia salam, baru mengikuti imam ke sholat. Nah itu boleh Ustaz. Jadi kalau kita takut tidak menemui imam dalam keadaan sujud, maka lebih baik kita sujud pribadi terlebih dahulu, baru kita ikut sholat bersama imam. Ada ibu ada pertanyaan? Ibu mau tilawah silakan. Udah jam 6 soalnya. Tapi mau nanya mungkin di luar kajian, kemarin saya lihat di Tokopedia kan sudah ada zakat fitrah. Tokopedia ada zakat fitrah. Ada. Jadi kemarin saya kira baru. Oh iya. Saya lihat ternyata dari tahun 2022. Iya. Nah itu di situ sudah tertera nilainya 45.000. Nah kalau nanti ternyata di update di tempat lain itu lebih besar dari itu atau lebih sedikit, kita tetap niat untuk di Tokopedia itu sah banget. Jadi Mas Anas mau zakat di Tokopedia ceritanya. Terus kemudian harganya 45.000. Pertanyaannya apa? Sama di sini Masjid Al-Madinah ternyata dia 47.000. Oh iya. Tapi tetap di Tokopedia dengan 45.000 itu sah kan? Iya. Ini kita zakat pun nyari yang paling murah ini ya. Kalau bisa di Tokopedia ada yang lambang kayak di Shopee itu yang cari yang paling murah, kita cari yang paling murah lagi ya. Dapat gratis ongkir lagi zakat.
Jadi gini ya, intinya Bapak, zakat fitrah itu menurut keputusan Departemen Agama itu boleh menggunakan uang dengan harga beras. Ini zakat fitrah, dan kita insya Allah akan bahas nanti pada pembahasan zakat nanti ya. Tapi santai aja dulu, belum deket ini ya. Jadinya saya nggak buru-buru amat ini ya. Jadi kalau kita ikut kepada acuan itu bahwa zakat fitrah itu boleh pakai duit, harganya beras, dan ini sudah disepakati oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama, bukan hanya di Indonesia tapi Malaysia, Thailand, juga dengan Brunei, Singapura juga tidak ketinggalan. Itu semuanya membolehkan zakat fitrah pakai uang, harganya harga beras ya. Tapi lebih afdol kalau mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras dan uang. Jadi dua-duanya, di uangnya itu sedekah gitu ya. Nah, terus kemudian kalau harganya harga beras yang mana? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kan beras itu adalah yaitu beda-beda kualitas. Harga berasnya adalah harga beras yang biasa kita konsumsi. Gitu ya. Jangan konsumsinya yang bagus, yang rojo lele misalnya, ini rojo teri lagi kan. Beras Jepang sudah giliran keluarin zakat gitu ya. Yang batu semua isinya, dibanyakan batunya daripada berasnya malah. Nah itu nggak boleh, itu nggak sah. Jadi sesuai dengan beras yang biasa dikonsumsi. Nah beras yang biasa dikonsumsi pun ternyata harga satu toko dengan toko lainnya beda-beda. Di sininya misalnya 30.000, di toko lain bisa 29, di toko lain bisa 25 atau 35 misalnya. Itu berbeda-beda. Pokoknya kualitas baru, nggak mesti mereknya sama, tapi kualitasnya tuh yang segitu. Kualitasnya ya Bu ya Pak ya. Nah jadi kalau kita mengeluarkan di Tokopedia yang memang harga berasnya sudah sesuai dengan beras yang kita konsumsi, itu sudah sah. Walaupun misalnya di sini lebih mahal atau lebih murah. Nah, tapi begini Mas Anas, ada yang perlu diperhatikan bahwa kebanyakan ulama, sekali lagi tekankan, kebanyakan ulama, mayoritas ulama itu tidak membolehkan memberi zakat di luar kota tempat kita tinggal. Gitu ya. Sedangkan kalau kita ke Tokopedia, dia nggak tahu kita salurkannya kemana. Jadi kita ini mengikuti di mana harta kita berada. Kalau dalam kitab fikih itu malah tempat kota domisili hartanya. Bapak di sini, tapi harta Bapak di Bogor misalnya. Maka di Bogor itulah keluarnya, di Bogor kota maksudnya. Maka di Bogor kota itulah mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita rata-rata ya harta kita ya bersama kita lah, di ATM kita kan kemana-mana kan. Masalahnya artinya intinya kita itu ya tempat domisili kita, tempat harta kita berdomisili juga gitu kan. Maka mengeluarkan zakatnya ikut mayoritas ulama itu kita mengeluarkannya sesuai dengan kecamatan atau balad. Kecamatan kita di mana? Kecamatan kita domisili di sini di Bogor Timur, maka mengeluarkannya Bogor Timur dulu. Kecuali misalnya untuk keluarga, adik, abang yang fakir miskin, kita mau ngasih zakatnya kepada keluarga misalnya, tapi dia nggak tinggal di Bogor Timur, nggak apa-apa, gitu ya Pak ya. Ataupun juga untuk kerabat sama pokoknya, yang hubungannya masih ada hubungan keluarga intinya, maka itu boleh pindah. Tapi kalau atau di Bogor Timur nggak ada yang miskin, nggak ada yang fakir misalnya, kita mau ngasih di Bogor Timur nggak ada ini, nggak ada orangnya, maka lebih afdol, maka mau tidak mau kita akan keluarkan zakat di luar daripada Bogor Timur, begitu lebih kurang, gitu ya. Nah, jadi bukan masalah. Memang kalau dikatakan sah atau tidak sah, ada memang pendapat ulama sebagian, saya katakan sebagian yang mengatakan boleh untuk zakat fitrah di luar daripada kota tempat kita tinggal, tapi mayoritas enggak memperbolehkan.
belakang, gitu ya. Jadi sekasian-kasiannya kita kepada Palestina, ya tetap zakat fitrah di tempat kita lebih afdol. Zakat ya, kalau ke sana ya donasi, ke sana ya sedekah, sana wakaf, infak silakan. Tapi untuk zakat ini ada ketentuan khususnya mazhab Syafi'i tidak membolehkan keluar kecuali dalam keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi. Jelas ya Bapak ya? Jelas. Ya, ada lagi? Satu deh. Barangan sweet. Tanggaan bareng ya. Mau nanya tentang masbuk lagi tadi ya. Mas apa? Masbuk. Jadi, Masbuk ya. saya suka melihat ada beberapa masbuk, misalkan 3 orang. Dia di saat yang mungkin 1 atau 2 rakaat ketinggalan. Nah, setelah imam salam itu biasanya ada satu yang menjadi imamnya. Kalau itu boleh atau enggak sih? Karena kan sebenarnya berimam kepada imam yang di depan. Iya. Jadi masbuk ketika imam, kaidahnya gini Pak, masbuk itu ketika imam sudah salam maka sudah tidak ada ikatan jamaah. Jadi yang tadinya makmum sekarang jadi mantan makmum, gitu ya. Imam jadi mantan, nama juga mantan Pak. Jadi mantan istri yang nggak kayak istri kan, walaupun dia mantan tetap aja pegangan mah udah nggak boleh karena udah mantan namanya juga. Begitu pula juga dengan makmum masbuk. Ketika imamnya udah salam, dia sudah mantan aja, jadi udah nggak ada hubungan antara imam dan makmum. Maka ketika makmum ini sudah berdiri, karena imamnya udah salam ya, dia berdiri, maka dia sudah sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri, boleh menjadi imam dan boleh mengikuti imam lain. Dia boleh jadi imam dan boleh mengikuti imam lain. Jadi niat berjamaah itu boleh di tengah sholat. Misal contoh gini, Bapak sholat sendiri tadinya karena dilihat di masjid udah nggak ada jamaah. Ternyata tiba-tiba Bapak baru sholat atau udah 2 rakaat misalnya, terus ada orang jamaahan, ada orang sholat, gitu kan? Terus Bapak mau niat menjadi makmum bagi orang yang baru tadi itu, boleh, sah. Jadi niat berjamaah atau menjadi makmum boleh di tengah-tengah sholat, nggak mesti di awal takbir, gitu ya. Walaupun si imam nggak tahu, kita nggak pakai nyolek-nyolek. Si imam nggak tahu kita jadiin imam, si imam nggak tahu kita jadiin imam. Kita pokoknya niat aja, saya niat bermakmum dengan dia. Selesai, maka kita berjamaah namanya sama dia. Dia nggak tahu jadi dia dijadikan imam, nggak masalah, gitu ya. Nah sekarang kalau sholat ini sama-sama makmum, terus ada yang mundur, berarti maknanya yang mundur ini menjadikan yang maju sebagai imam. Tadi boleh niat berjamaah di tengah sholat, berarti kan ganti niat ya. Tadinya udah sendirian ini, maka sah sholatnya. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena bermakmum di dalam sholat, di tengah-tengah sholat, hukumnya makruh. Seperti tadi kan kita sholat duluan, baru ada orang datang. Orang datang berikutnya kita jadikan dia imam, kita makmumnya. Ini hukumnya makruh, boleh, tapi hukumnya makruh karena niatnya bukan di takbiratul ihram. Beda halnya kalau niat menjadi imam, ini tidak makruh. Misalnya Bapak lagi sholat, di belakang menjadikan Bapak sebagai imam. Bapak sunnah niat merubah jadi imam. Tadi kan sendiri, gitu kan? Ketika ada orang nyolek tuh ngasih isyarat bahwa saya menjadikan kamu sebagai imam. Maka Bapak biar dapat pahala berjamaah, niatnya niat menjadi imam. Saya niat menjadi imam, gitu Pak, biar dapat pahala jamaah. Kalau Bapak nggak niat jadi imam, hanya makmum yang niat sebagai makmum, maka hanya makmum yang dapat pahala jamaah. Beda ya. Jadi niat bermakmum di dalam sholat hukumnya makruh, niat menjadi imam di dalam sholat hukumnya boleh, nggak makruh, sunnah Pak. Jelas ya. Nah maka tadi yang mundur, terus kemudian dia menjadikan yang di depan sebagai imam, hukumnya makruh. Karena niat menjadi makmum di dalam sholat. Jelas? Tapi sholatnya sah. Ya baiknya begitu apa enggak? Enggak. Jadi baiknya tidak perlu mundur, tidak perlu menjadikan imam. Dengan kita bermakmum dengan imam yang pertama, itu sudah dapat pahala jamaah. Gitu maksudnya, sempurna. Ya.
Terus tadi ada lagi Pak terakhir Pak Galip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi gini Bib, kemarin tuh saya dengar kajiannya Gus Baha ya. Ya. Cuman potongan aja di video TikTok itu kan 15 detik ya. Sampean ini gitu kan ujung awal-awalnya itu. Awal-awalnya itu gitu, sampai ini nggak ngerasa apa, pengen masuk surga gitu ya. Lawang Nabi Adam aja cuma menggigit buah itu aja dikeluarin dari surga. Lah sampai itu ya udah banyak makan barang haram gitu. Lah aku pengen masuk surga gitu. Terus jamaah ketawa gitu loh. Cuman segitu doang gitu. Nah, seandainya kan kita udah umur segini itu kan pernah jadi remaja ya, yang pernah melakukan yang begitu ya, minum minuman keras, makan barang haram kayak gitu. Nah, tobatnya itu yang gimana Bib? Kalau udah terlanjur menjadi ya bagian tubuh kita gitu kan. Nah, padahal saya pernah dengar juga waktu itu Nabi Musa ya mungkin ya yang melihat orang berdoa sampai tangannya itu menjulur ke langit ya. Dan Nabi Musa kan nanya juga ya ke Allah ya, ini udah berdoa sampai menjulur ke langit tangannya, kok nggak diterima gitu. Dan Allah di situ menjelaskan karena di dalam tubuhnya ada barang haram gitu. Nah, sebagai manusia yang awam zaman dulu itu, kita udah pahamnya sekarang tuh, terus gimana tuh bicara tobatnya? Ya. Jadi khusus ini Pak ya, khusus untuk perkara haram yang sifatnya harta benda itu dibagi dua cara tobatnya. Pertama, kalau dia bentuknya haram lidzatihi, haram tidak berkaitan dengan hak orang. Contohnya tadi minum khamr, riba, makan babi misalnya ini, ataupun juga narkoba, ini tidak berkaitan dengan hak orang lain. Maka taubatnya cukup tadarruk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Maha luas. Gitu ya. Ya, maksudnya kias Nabi Adam itu sekali makan terus dikeluarkan dari surga, itu karena larangan untuk Nabi Adam hanya itu satu. Yang kedua, memang Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam di dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang awalnya bukan buat di surga Nabi Adam itu, memang untuk di dunia dulu. Nah, cuman Allah buat skenario sebagai pelajaran bahwa siapapun yang nantinya hidup di dunia, kalau ingin enak, kalau ingin balik ke surga, ini jangan sampai larangan-larangan Allah itu dilanggar. Gitu maksudnya. Gitu ya Pak ya. Nah, itu hanya pelajaran aja, tapi itu Allah yang buat skenario. Gitulah, agar Nabi Adam itu dikeluarnya dari surga itu gara-gara itu. Tapi bukan berarti terus kemudian ketika Nabi Adamnya sekali makan haram terus kemudian diusir dari surga. Apalagi kita yang udah banyak makan haram, berarti sudah nggak mungkin surga daripada kita. Itu mempersempit rahmat Allah yang luas. Buktinya Nabi Adam itu saat ketika diusir daripada surga, tapi dikasih kunci surga. Dikasih dia aja fatalaq Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam itu diajarin, Adam, nanti kalau kamu mau taubat, saya ajarin caranya sama Allah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir. Jadi kata-kata untuk taubatnya dikasih juga sama Allah Subhanahu wa taala. Dia yang usir tapi dikasih cara untuk balik lagi. Nah, itu lebih kurang. Nah, jadi kita tidak boleh mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara satu atau dua maksiat atau bahkan berpuluh-puluh maksiat. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada itu semua, tapi yang paling penting adalah cara taubatnya. Kalau dia berkaitan dengan hak manusia, hak orang lain, maka mau tidak mau adalah mengembalikan atau minta ridho. Mengembalikan atau minta ridhonya. Maaf, saya udah nggak bisa, dulu saya pernah nyolong, dulu saya pernah ngambil, dulu saya pernah ngentit, dulu saya pernah nguntit, saya pernah ngambil. Nah, yang seperti ini minta ridhonya dan minta halalnya atau kembalikan, gitu ya.
itu nggak bakal kalau susah tuh misalnya orangnya udah nggak tahu lagi saya di mana dah, dan udah nggak tahu lagi dah berapa banyak dah saya dulu saya pernah mencuri tapi nggak tahu namanya mencuri Pak, nggak dikenal lah sama yang dicuri kan. Kalau kenalan ya itu namanya lebih dari pencuri, nah dia penipu namanya. Saya udah nggak tahu lagi dia di mana. Maka caranya adalah tadarru, mohon kepada Allah agar di hari kiamat Allah yang bayarin. Sekali lagi ya, agar di hari kiamat Allah yang bayarin. Syukur-syukur kalau seandainya dia sudah meninggal, kita kasih sedekah dengan niat hadiahkan pahala sedekahnya untuk orang yang pernah kita zolimi. Nah, lama-lama Pak, kalau dikasih hadiah kan lama-lama juga ridho. Bapak misalnya lagi marah sama orang, terus orang yang Bapak marahin ngasih Bapak 10 juta, ridho nggak? Ya, jangan tanya, jangan kan 10 juta, 5 juta juga hilang ridho saya misalnya gitu ya. Maksudnya marah saya udah hilang ini. Karena dengan begitulah lebih kurang saat ketika kita minta ridho kepada yang sudah meninggal dunia, kirimkan aja hadiah Fatihah, kirimkan aja sedekah gitu ya, diniatkan untuk orang yang pernah kita zolimi. Itu caranya kalau sudah kita tidak tahu. Atau begini, kalau saya sampai ngaku, kata Habib Abdullah Haddad ini, kalau saya ngaku nanti akan timbul bahaya yang lebih besar, itu dia malah marah-marah, malah teringat lagi dengan dengan kesalahan saya waktu itu dan macam-macam, jadi mudaratnya lebih besar. Kalau saya sampai ngaku, akhirnya dia jadi malah marah lagi. Nah, yang seperti itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi kalau kita bisa kembalikan secara diam-diam itu agar dia tidak marah, entah minta lewat rekening siapa, misalnya kita kembalikan lewat anaknya, lewat istrinya, kita bilang pokoknya ini saya pernah punya utang gitu aja, udah biar dia nggak marah. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu dan kita umumkan atau kita sampaikan, dia malah lebih marah atau membuat fitnah yang lebih besar, maka tidak perlu ngaku, tapi minta kepada Allah SWT agar Allah yang melunasi dan membuat dia ridho nanti pada hari kiamat. Begitu caranya. Walaupun beda agama, iya, walaupun beda agama tetap kezaliman, tetap hutang tetap hutang. Jadi kita walaupun beda agama tetap harus dikembalikan. Begitu lebih kurang ya, kalau mampu. Kalau tidak maka tadi caranya seperti tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.